Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dibenci oleh orang tua mantan. Tunggu waktunya mereka yang akan melamarmu duluan, ya. Nah, jadi mungkin kita banyak ya merasakan ini, betapa orang tua mantan sangat tidak adil. Belum pernah ngasih kita kesempatan untuk ngobrol ya, mempresentasikan ide-ide, mimpi-mimpi dan gagasan-gagasan kita kelak kalau menikah dengan mantan mau ngapain. Ya, tetapi mereka langsung main nolak saja dan mereka amat sangat membenci kita. Nah, jadi ada kisah nih ya, seorang laki-laki, memang dia lebih tua nih dari wanita yang sedang dia dekati itu ya. Mungkin lebih tua sekitar 8 tahunan gitu. Jadi ketika dia datang pertama kali ke rumahnya si wanita, wanita ini kan domisilinya tinggalnya beda kota dengan orang tuanya. Ya, jadi dia kuliah merantau ditemani oleh pembantunya. Ya, masih saudara gitu ya. Jadi ketika dia pertama kali datang ke rumah si wanita itu, otomatis ketemu kan ya dengan pembantunya tadi, dan dia merasa semuanya baik-baik saja, dia ramah dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Nah, pembantunya ini yang menginput berbagai informasi kepada orang tuanya si wanita ini. Datanglah orang tuanya si wanita ini ke kota tersebut, ke rumah mereka yang ditempati oleh anaknya ini. Ya sudah, dihasut habis-habisan, langsung benci saja. Nah, ketika si laki-laki ini minta agar bisa ketemu dengan orang tuanya si wanita, ya pokoknya jawabannya tidak mau ketemu. Ya, ada satu momen ya di mana si wanita itu mencoba ya mempertemukan bapaknya, papinya, ayahnya ya dengan si laki-laki ini. Jadi dia lagi keluar gitu. Nah, diinfokan kepada si laki-laki ini, nanti saya sama papi akan ke sana. Begitu ketemu, ya karena sudah diinput untuk benci duluan kan, sudah disetel oleh pembantunya tadi, sudah disetting untuk membenci. Begitu ketemu, ngobrol pun tidak mau, malah yang dikasih punggungnya ketika bicara itu. Ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambaran yang mungkin banyak juga dialami oleh semuanya. Ya. Kita betul-betul mencintai anaknya, tetapi orang tuanya teramat sangat tidak menyukai kita, amat sangat membenci kita, tanpa pernah memberikan waktu kepada kita untuk memperkenalkan diri kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk mengenal kita. Kan orang-orang tua kita dulu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya tidak. Lah bagaimana mereka mau menyukai kita, menyayangi kita, kalau mereka tidak pernah membuka dirinya untuk mengenal kita. Ya tadi itu, cuman melalui informasi-informasi dari pembantunya itu, bahwa ini laki-laki sudah tua ya, bahwa laki-laki ini tidak kaya dan seterusnya dan seterusnya. Informasi itu langsung ditelan mentah-mentah, jadilah sikap mereka kemudian belum apa-apa sudah menolak, menghindar dan apapun pokoknya tidak mau ya.
mungkin pembantunya sudah punya calon sendiri ya, untuk dijodohkan dengan anak juragannya ini. Kan bisa saja begitu kan, siapa tahu dia punya saudara, punya ponakan yang keren dan seterusnya, mau jadi mak comblang dia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada penolakan keras dan ternyata mantan ini juga orang yang tidak bisa ya memperjuangkan keinginannya? Faktornya ada banyak lah, misal karena faktor mantan itu belum mandiri ya, artinya dia sedang menjalani pendidikan ya, yang biayanya ya tentu semuanya full dari orang tuanya, berikut fasilitas pembantunya dan seterusnya kan. Orang ya kalau belum mandiri ya memang susah ya untuk mengambil pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Ya, jadi pengaruh orang tuanya tentu amat sangat kuat pada pilihan-pilihan yang dia ambil. Sehingga setelah perpisahan itu terjadi, ya mantan harus memilih kan. Kalau memilih bersama kita, dia akan kehilangan segala kenikmatan, kenyamanan, fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Ya. Tetapi kalau dia memilih bersama orang tuanya, tentu dia tidak boleh kontak lagi kan dengan kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya agar ini yang paling penting nih. Orang tua mantan yang melamar kita, lah kan kita laki-laki, mosok kita dilamar, ya enggak apa-apa. Ya, kita dilamar duluan oleh orang tua mantan agar segera menikahi mantan kan baik-baik saja dan boleh-boleh saja ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan orang tua mantan yang tidak suka itu kepada kita, menolak dengan amat sangat keras bahkan kasar ya. Ada kan orang yang menolaknya keras saja, tapi kalau bicara tetap sopan, enak lah didengar ya, masih intonasinya tuh di telinga tuh masih nyaman walaupun esensi yang dia sampaikan itu kalau di hati itu rasanya aduh nyeri lah pokoknya gitu ya, perih gitu kalau didengarkan, tapi masih menyampaikannya dengan santun. Tapi ada juga kan orang yang menolak itu orang tua tadi tidak cuman keras tapi juga kasar ya, intonasi suaranya tinggi, marah-marah, menghardik, mengusir dan seterusnya. Nah, sebenarnya ya yang paling penting dilakukan sekarang ya, kita kan tahu apa yang menjadi sebab kenapa mereka menolak itu kehadiran kita. Kita tahu. Mesti mantan cerita kepada kita apa penyebabnya, apa yang diinformasikan pembantunya kepada orang tuanya, kita tahu yang menjadi hambatan itu. Kalau kemudian yang menjadi penolakan orang tuanya itu faktor usia ya, karena kita ini terlalu tua gitu kan, misal jarak 10-15 tahun dari mantan, ya memang itu agak sulit ya. Kan orang tua memang biasanya pengen yang sebaya, laki-laki lebih tua tapi tidak tua-tua banget misal gitu kan. Nah, atau penolakannya itu faktor pendidikan misal gitu, karena mantan itu misal sedang pendidikan S2
bahkan S3 sementara kita tidak pernah kuliah. Nah, tapi sebenarnya serumit apapun penolakan itu, faktor-faktornya, solusinya yang pertama, sebesar apapun penolakan itu, mereka dari cemberut akan sumringah, akan bahagia, akan menerima dengan senang hati, bahkan akan melamar duluan jika melihat kita kaya. Itu apapun tuh. Kalau begitu melihat kita kaya, sukses, ada hambatan apapun, itu seperti banjir tuh. Ada kayu-kayu diterjang, ada batu-batu diterjang, semuanya akan minggir semua tuh. Rintangan itu akan bisa disingkirkan semua ketika mereka melihat kita kaya. Ya, menolak karena faktor kita tua, tapi kita kaya, diterima tuh. Ya, menolak karena faktor pendidikan kita SMA, sementara anaknya S2, tapi kita kaya, lamaran kita tetap diterima tuh, pinangan kita. Ya, menolak faktor apa lagi? Kita tidak ganteng sementara anaknya cantik banget, tapi kita kaya, diterima. Nah, jadi gampang kan sebenarnya. Nah, saya pikir tidak ada ruginya juga kalau kita mulai memikirkan untuk jadi orang kaya sekarang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Coba deh dilihat berbagai video-video ya yang memberikan motivasi apa yang bisa kita kerjakan agar bisa juga memanfaatkan skill, bakat, kemampuan yang ada pada diri kita agar kita bisa kaya. Kan kita butuh belajar juga. Ya. Kemudian kalau kita sudah memahami apa yang jadi kelebihan kita, kita olah. Ya, agar apa yang jadi kelebihan itu bisa menjadi sumber pekerjaan, rezeki, membuka lahan pekerjaan untuk kita. Ya. Wa 'alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, jadi kita sudah tahu skill kita pacu kerja keras kita, semakin giat kita bekerja, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Dan yang paling penting, kalau biasanya doa kita agar mantan kembali, agar mantan mencintai kita, agar mantan menjadi jodoh kita, itu bagus ya. Nah, sekarang kita harus mulai memikirkan juga untuk jadi orang kaya kan? Karena tadi, kalau kita kaya, semua rintangan itu akan bisa disingkirkan. Sekarang juga jangan lupa, selain doa-doa tadi, mulai tambahkan pula doa, memohon kepada Allah agar rezeki kita berlimpah ruah, agar apapun yang kita usahakan pada saat ini berhasil, agar Allah memberikan jalan bagi kita untuk menjadi orang yang kaya, raya, dan manfaat. Nah, ini biasanya anak muda masih jarang ini berdoa yang bagian kaya raya. Ini kalau sudah usia 40 tahun ke atas. Ya, anak-anak sudah mulai SMA, mau masuk kuliah, aduh mulai mikir, iya ya enak jadi orang kaya. Itu doa orang 40 tahun ke atas. Nah, sekarang tidak ada salahnya. Ya, tidak ada ruginya. Dari usia 20 tahun, kalau perlu lebih muda lagi, mulai berdoa untuk juga bisa menjadi orang kaya. Nah, biasanya ketika orang masih mendapatkan fasilitas dari orang tuanya, dia belum tuh berdoa tentang mudah rezeki, ya. Apalagi mendoakan orang tuanya agar mudah rezekinya, belum. Apalagi orang tuanya bisa memberikan macam-macam. Tapi tidak ada ruginya jika meskipun orang tuanya memberikan fasilitas yang berlimpah, dia pun juga berdoa agar bisa jadi orang yang kaya raya, mapan, dan manfaat. Ya, insya Allah ya. Kalau kita punya yang ini, kaya ini tadi,
apapun hambatannya dari orang tua mantan, penolakan apapun, ya tunggu waktunya saja. Semakin kaya, semakin sukses, semakin mapan, semakin manfaat kita, insya Allah orang tua mantan yang akan datang melamar duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.